Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Innova tahun 2005. Wah, pasti penasaran kan, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia, modifikasi Godan Lucky. Halo Om Dimas. Halo. Apa kabar Om? Sehat. Sehat. Ya. Wow, keren banget ini mobilnya nih. Kijang, Toyota Kijang Innova tahun berapa nih Om? Tahun 2005. 2005, first Ya, gen dong berarti first ya? gen Innova. Wow, first Betul. gen. Iya, iya. Cuman kayaknya udah ada perubahan ya berarti ya? Dari eksterior nih kalau kita lihat. Ya, jadi ini di facelift ke 2008 punya model. 2008. Iya. Berarti dari sektor bumper ya? Sektor bumper sama, ya bumper depan sama bumper belakang. Oke, Gitu. berarti udah facelift ke 2008. Ya. Oke nih Om, sebelum kita masuk ngobrolin modifikasi yang terjadi di Innova lo ini, gue mau tanya dulu nih. Sebenarnya lu punya hobi otomotif itu sejak kapan sih Om? Hobi otomotif dari kuliah. Kuliah udah seneng sama otomotif gitu. Iya. Gitu. Pertama mungkin cuman dari modif-modif kayak tampilan kayak Oke. gitu. Cuman semuanya udah dicoba, terus sekarang pas Innova ini lebih enak ke main mesin. Kayak Innova gitu. lebih main ke sektor engine. Iya, Ya? betul. Nah kalau ini mobil keberapa Om? Yang udah lo otak-atik? Ketiga. Mobil ketiga? Ini mobil ketiga. Iya. Oke. Kenapa pemilihan di mobil ketiga adalah Innova tahun 2005? Dengar-dengar katanya kan kalau diesel lebih gampang untuk utak-atik mesinnya. Oke. Kayak gitu. Jadi waktu itu awal nyobain punya temen, cuman toel gas dikit udah narik tuh. Nah, jadi wah kayaknya enak nih kalau buat harian gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya kepikiran buat ambil Innova diesel. Gitu. Berarti pemilihan lu emang ke Innova diesel ya? Iya. Tapi tahunnya belum tentu tadinya kan? Belum Ya, tentu. tahun nggak masalah sih. Nggak masalah Nggak ya? mikir apa-apa waktu itu. Selain itu Om, nilai plus dari lu ngambil Innova tahun 2005 ini apa sih sebenarnya? Karena kan mobilnya udah tergolong tua banget. Nah, nilai plusnya ya, kalau misalkan itu perawatan jauh lebih gampang, terus udah gitu, kan kalau Innova spare part banyak banget, gampang banget nyarinya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada rusak apa, kalau mau diperamajain, barang semua masih ada Masih di ada. pasaran, kayak gitu. Dan harga relatif lebih 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 murah ya? Iya, betul. Oh, jadi Gitu. makanlah jatuh ke sini Iya. ya. Ha-ha. Dan ini jujur sih Om, ini kinclong banget untuk tahun 2005. Udah dilakukan repaint kah? Cuman sekali siram sih, cat Sekali siram. siram. Iya. Ini kan warna ini kan di tahun 2005 ini favorit banget ya. Cuman Nah. kalau sekarang kita lihat di jalanan udah nggak ada nih Udah warna nggak ada. begini. Iya, udah nggak ada lagi. Dan jadi pertanyaan adalah kemana ya Innova tahun 2005 ini? Itu maksudnya kan gitu. Kalau gue jalan-jalan ke daerah sih banyak yang warna kayak gini. Oh, Gitu, jadi kayaknya pada pindah keluar kota semua. bergeser keluar kota Iya, semua ya. betul. Oke Om Dim, nah kita ngebahas dari eksterior dulu nih. Iya. Dari eksterior tadi selain lu ngomongin bumper yang udah di facelift, kemudian apa lagi Om yang sudah lu lakukan modifikasi? Paling kalau dari depan sini Ya. bagian lampu aja sih bikin proyektor Oke, kayak gitu. Lampu proyektor, udah sisanya standar aja depan. standar ya? Ha-ha. Oh, masih mempertahankan standarisnya tadi ya? Iya, Oh, cuman lu facelift tadi ke bumper itu kan? iya. Oke. Pengen lebih kelihatan ke sleeper aja sih. Lebih ke Gitu. sleeper. Iya, Oke, betul. siap. Mungkin kita ngebahas masuk ke sektor kaki-kaki nih Om. Boleh. Kaki-kaki kan udah berubah nih kelihatan Iya. banget dan mobilnya jadi cakep banget loh. Nah, Iya. kalau dari sektor kaki-kaki Om, Kalau dari kaki-kaki per pakai potongan. potongan. Iya, per potongan, depan pakai shock Tokicho, Oke. yang belakang pakai Bilstein. Pakai Bilstein. Iya, Oke. gitu. Bilstein yang silver biasanya. Oh. Gitu, Oke, dan kalau masuk ke velgnya, Velgnya pakai SSR Type C. Type C, ring, Iya, ring 18, lebar berapa Om? 8,5. 8,5. Tapi Iya. fitmentnya enak ya? Pas rata body gitu? Iya, emang sengaja dibikin supaya pas. Oke, nah kan Gitu. kalau masuk ke sektor kaki-kaki nih Om, kayak ngomongin suspensi nih, kayak lu tadi kan pernya dipotong gitu kan. Iya. Banyak orang melakukan pakai coilover dan segala macam Iya. gitu. Kenapa pertimbangan lu akhirnya untuk potong per aja deh? Nggak mau ribet sih. Hmm. Soalnya bisa, ya sebenarnya kalau untuk coilover pun juga bisa sih setting sama untuk tingginya mau seberapa gitu. Iya. Cuman kan jarang juga untuk mau mau ditinggiin atau mau diturunin. Ya kalau udah segini ya segini aja gitu. Iya. Jadi ya udahlah, simple aja lah gitu. Oke. Mau cepetnya aja. Bener-bener. So far gimana Om dari suspensi? Suspensi nggak banyak perubahan, masih tetap mirip kayak OM-nya juga,
standar, enak, nyaman di dalam gitu. Masih enak, nyaman. Nggak begitu keras juga gitu. Oke, nah gue mau ini nih nyinggung sedikit dari engine nih sedikit. Kalau dari exhaustnya sendiri gimana? Exhaust udah full system dari downpipe, frontpipe, semua ke belakang muffler udah ganti. Udah ganti. Nah, tapi pakainya yang silent. Oh, pakainya yang silent. Jadi Kenapa? biar nggak berisik, soalnya dipakainya kan daily gitu. Jadi di jalan pun jadi nggak dengung, nggak berisik lah. Gitu. Takutnya malah jadi kayak truk-truk suara kayak gitu kan, males juga. Berarti masih ada tabung ya? Masih, tabungnya gede di bawah. Tabungnya gede. Kan biasanya kan orang mengganti itu kan biar loss gitu, biar tidak apa ya, biar tidak mendem apa ya? Iya. Nah, walaupun tabungnya gede, dia tetap straight juga dibikinnya. Gitu. Jadi suaranya memang ada ngebas dikit, tapi tetap masih enak untuk didengar. Masih gitu. enak didengar. Iya. Dan dari performanya juga Jauh naik. jauh naik. Iya. Ya? Oke deh. Mungkin kita akan ngebahas ke interior kali Om ya? Boleh, silakan. Oke Om, kita masuk ke sektor interior nih. Iya. Orisinilnya masih terjaga banget ya. Iya. Cuman ada beberapa part yang udah lu modifikasi pastinya kalau gue lihat sini. Iya. Mungkin bisa cerita nih Om. Kira-kira dari sektor interior sendiri apa aja sih yang sudah dimodifikasi? Ya, karena mobil dipakai untuk daily, jadi lebih fokus ke kenyamanan aja sih, gitu. Jadi dari audio diganti, gitu. Oke. Terus kalau dari looks paling yang kayak gini jadi apa diperbarui lah, diremajain lagi. Iya. Itu pakai water printing. Water printing. Jadi kayak Blackwood gitu. Blackwood, iya Ya, benar. Oke. gitu. Akhirnya ini ya belang di sini ya? Ya, ini karena dia minta seminggu untuk lepas tir, jadi nanti aja lah, menyusul aja. Nyusul aja, Iya. oke. Nah kalau kayak ini joknya juga masih orisinil ya? Masih Iya, ini masih bahan ya? fabric. Gitu. Paling ya rajin-rajin bersihin aja lah. Oke, kan perawatan Gitu. fabric susah nih Om. Kenapa nggak lu balut akhirnya? Lebih mikirnya kalau misalkan parkir di panas-panas, kalau fabric itu enak bisa langsung dudukin, Oke. terus walaupun nyala AC kita juga sini masih ada sirkulasi udaranya enak Iya, gitu. benar, Tapi benar. kalau pakai kulit, walaupun kulitnya pun juga udah asli, terkadang juga masih aja sirkulasi udaranya masih kurang enak gitu. Jadi ya prefer mempertahankan OEM-nya aja. OEM-nya aja ya? Iya, betul. Dan lagian ini juga tipenya udah yang tinggi ya, V ya? Iya, tipe V. 2005 tapi tipenya yang V. Iya, betul. Jadi udah digital gitu. Nah Om, Iya. sebelum masuk ke entertain, kita Iya. ngebahas nih kayak audio yang lu pakai. Iya. Gue pengen tanya juga, ini kan banyak perintilan-perintilan nih aksesoris. Mungkin lu bisa Oke. cerita. Kira-kira apa aja nih perintilan-perintilan ini? Kalau yang ini sebutannya bus control. Oke. Bus control ini buat baca bus dari turbo berapa yang tekanannya yang masuk itu kebaca dari sini semua. Gitu. Nah, kalau yang ini EGT meter itu buat mantau kondisi suhu turbonya. Suhu turbonya ya? Iya, Bukan suhu dari itunya ya tapi ya? Bukan, dari mesin bukan. Kalau mesin masih pakai yang di sini. Sudah ada, berarti fungsional ya? Iya, Oke. kalau yang ini fungsional karena pengalaman turbo pernah jebol, jadi mending dipantau. Oh, turbo pernah jebol ya? Iya, turbo pernah jebol. Gitu. Oh. Kemudian ini ada aksesoris Iya. tambahan ya, ini buat kamera itu ya? Kamera ya ibaratnya kayak CCTV lah Iya, gitu kalau benar. ngerekam kejadian di jalan. Sekarang kan banyak kejadian-kejadian aneh-aneh lah, nggak jelas. Iya benar. Oh, Gitu. jadi kayak gue lihat dari eksterior juga, terus interior dilakukan perubahan, dimodifikasi, tapi tidak fokus ya. Kayaknya fokus lah emang benar tadi yang lu ngomongin engine. Gue penasaran sih, tapi ntar dulu gue pengen tanya dulu dari sektor entertain nih. Iya. Kalau dari audio sendiri sudah diapain sih Om nih? Kalau audio gue pakai full dari Fox sih. Dari Fox. Fox ya. Kalau ini pakai three-way-nya, three-way Trident. Oke. Ini juga bawaan dari dulu gue pakai Ford Fiesta. Heeh. Ford Fiesta udah dilepas, sekarang masuk ke sini. Oh. Itu pernah ikut kontes juga dari EASK. Heeh. Terus suaranya suka banget sih. Jadi pas jual Fiestanya pun ini mendingan gue bawa gitu. Soalnya susah banget buat nyari karakter suara yang sesuai kan sama
telinga kita gitu. Iya, benar. Kan? Nah, jadi pasang sini, pilar 3-way-nya. ya bikin pilar 3-way, terus ada prosesor dari Fox juga. Prosesor dari Fox. Powernya juga limited edition dari Fox. Dari Fox. Subwoofer semua Fox, kabel-kabel Fox semua. Kabel Fox semua. Bahwa Iya. berarti ini limpahan dari Ford Fiesta tadi ya? Iya. Yang lo masukin di sini. Oke, kalau untuk head unit sendiri nih Om? Hand unit pakai Kenwood Yang udah seri Android? 9. Bukan, belum. Oh, belum Android ya? Belum Android. Oh. Gitu. So far dari Entertain juga lu udah dimanjakan lah ya Iya. untuk mobil daily gitu. Ya, ini juga bisa mirroring sih. Jadi ya cukup lah. Cukup ya? Iya. So far, oke. Nah, mau tanya juga kira-kira untuk konsep kedepannya mau diapain lagi nih? Dari interior kita ngomongin. Kalau dari interior paling lebih pengen ngerapiin ke karpet, Oke. terus pengen jadi diitemin lah gitu sebenarnya. Oh. Gitu. Kalau ini kan masih belang nih. Iya. Gitu. Nah, pengennya jadi hitam semua, jadi lebih clean aja gitu. Oke, malahan mungkin lu akan mempertahankan fabric tapi warnanya hitam mungkin ya? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Oh gitu, rencana lu ke depan ini akan dihitemin. Nah, Iya. tadi di eksterior gue juga belum sempat nanya, gue pengen tanya juga. Kalau dari eksteriornya mau diapain? Eksterior paling dari looks-nya lebih dirapiin lagi aja sih. Ini kan karena cat siramnya pun juga udah lama, jadi pengennya warnanya di refresh lagi. Di refresh lagi, kayak tapi gitu. tetap dengan warna yang sama ya? Itu masih bingung sih. Masih bingung, karena warnanya langka loh Om. Iya, itu Jarang dia. di jalanan gitu. Masih pertimbangannya sih masih di situ. Oh. Kayak gitu, mau diganti warna atau mau tetap warna yang sama gitu kan. Soalnya jarang banget. Oke Gitu. deh, mungkin dari interior udah itu kali Om. Ya. Gue penasaran sama mesinnya nih. Kita cek, yuk. Ya. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bonds. I got people just tuning in. Oke Om Dim, nah ini kita masuk ke sektor terakhir nih. Ini yang gue tunggu-tunggu nih, masuk ke sektor engine. Kan concern lu juga tadi mainnya ke sektor engine tadi ya? Iya, Nah, betul. kalau dari sektor engine nih, sudah apa aja sih yang lu lakukan? Gue pengen tahu nih step by step ketika mobil ini lu ambil dari pemilik sebelumnya. Ya, jadi untuk pertama pas gua ambil mobil ini, gua ngeliat dari kondisi mesin dulu sih. Oke. Gitu. Kalau kondisi mesinnya nggak ada rembes, nggak ada apa, ya mungkin gua lebih berani untuk langsung naik spek. Oke. Cuman karena dari sisi gua pengennya lebih Proper. lebih proper lagi, jadi mendingan ya sekalian aja deh beresin dulu mesinnya, di refresh lagi, turun mesin, baru naik spek gitu. Oh, jadi ini lu sudah lu lakukan turun mesin dulu ya Iya, betul. di awalnya. Buat refresh mesin aja gitu, jadi suaranya pun jadi lebih halus. Oke, nah kan tadi kan lu sempat bilang juga bahwa mobil ini oleh pemilik sebelumnya ini sering dibawa drag gitu. Iya, betul. Nah ketika dilakukan penurunan mesin, banyak nggak sih yang rusak gitu loh, part-part yang ada di dalam mesin ini? So far sih pas kemarin turun mesin sih aman. Aman? Untungnya aman, iya. Jadi nggak ada aneh-aneh di dalam kayak misalkan piston baret atau apa gitu sih nggak ada sih. Aman semua. Wah mobilnya badak juga berarti Om ya? Nah itu dia, kenapa milih Innova ya karena mesinnya juga bandel sih. Oke. Gitu. Nah kemudian naik ke next step-nya apa tuh Om? Next step-nya turbo Turbo. ganti. Turbo OEM-nya diganti sama yang sekarang pakai F44 VGS. F44 VGS. VGS. Iya. Kalau boleh tahu ini udah turbo keberapa Om? Kan tadi lu sempat bilang turbonya udah pernah jebol. Iya. Oke. Ini turbo ketiga sih. Turbo ketiga? Iya, ini turbo ketiga. Pertama pakai box Warner, terus habis itu pakai RF4 hybrid. Oke. Sekarang yang ini pakai F44 VGS. Oke. Yang sebelum-sebelumnya itu jebol apa gimana Om? Kalau yang box Warner jebol juga. Jebol. Tapi dua-duanya jebol sih. Jebol. Gitu, dua-duanya jebol. Cuman karena pemakaian sih. Jadi kan kalau yang dua-duanya itu emang sering dipakai ke drag race. Oke. Gitu. Jadi kalau pemakaiannya juga terlalu over juga, jadi turbo kan jadi lebih nggak awet. Oke. Gitu. Nah, kenapa akhirnya pemilihan terakhir lu jatuh ke F44. F44 ini Om? Iya. Menurut rekomendasi sih dari bengkel gitu. Nah dia bilang katanya kalau yang VGS ini bedanya sama yang hybrid, dia minim lag di bawah. Minim lag. Iya betul. Gitu.
gitu. Malah kalau dibilang bisa hampir nggak ada lag sih. Oh. Gitu, karena dia main turbonya. Jadi kalau di RPM rendah itu dia boost yang masuk itu juga cukup, jadinya lagnya jadi ya hampir dibilang nggak ada lah. Oh, nggak ada lag-nya? Iya, betul. Oke. Oh, step lu setelah turun mesin masuk ke turbo. Kemudian, apa lagi nih Om yang sudah dilakukan Om? Paling pasang kayak surge tank gitu, terus Oke. buat pompa solar rotak kayak gitu. Oke. Itu juga buat supply solarnya biar nggak tekor lah istilahnya. Oke. Gitu. Kemudian ada intercooler ya? Intercooler juga, iya. Intercooler. Intercooler. Sama dari transmisi pakai Transgo. Tambahan kit Transgo namanya. Kit Transfull ya? Itu Iya. biar apa Om? Transgo biar nggak slip. Oh, biar nggak slip? Iya. Oh iya, pertanyaan gue juga, kan mobil ini kan mau pengen lu jadiin kenceng gitu loh. Iya. Kenapa pemilihannya Matic Om? Nah, denger sih katanya Matic-nya itu bawaan Supra punya. Bawaan Supra? Iya, jadi dia lebih badak lah kalau untuk urusan power mau berapa dia juga kuat gitu. Kuat nahan itu ya Iya, berarti? Oke. Gitu. Cuman ketika pemilihan orang ke manual, resikonya apa Om? Banyak yang diganti kah kalau manual? Mesti ganti kopling. Kurang tahu juga sih namanya sebutannya apa. Dia iya. mesti ganti kopling juga supaya juga nggak slip juga sama. Oh. Gitu. Cuman dia biayanya jauh lebih gede daripada yang Transgo itu sih. Gitu, untuk Oh, penggantian jadi kopling. minim maintenance lah kalau yang Matic Iya. sebenarnya dibanding kalau pakai manual, kalau lu bawanya buat ngedrak-ngedrak gitu Iya. ya? Oke, Torsinya juga lebih dapat. dapat. Oke. Oke. Nah, kemudian ini mobil lu remap kah atau apa? Pakai Power D bawaan Pro Speed. Bawaan Pro Speed. Oh, Iya. ECU ya? ECU. Oh, lu penggantian ECU. Iya, Pakai Pro D. Power D. Power D, sorry. Power D, Oh, lu bener. pakai Power D. Kenapa pemilihannya itu? Pas awalnya diracunin temen aja sih, suruh Oke. nyoba bawa mobil Innovanya gitu. Terus tenaganya itu spontan gitu loh. Oh. Gitu. Terus ngecek dia bilang pakai Power D gitu. Terus ya udah nyoba gitu, pasang pasang ya udah terlanjur enak, udah terlanjur suka juga. Ya udahlah, cocok ya udah. Akhirnya pemilihannya adalah Power D Iya, kan. Power D. Banyak nih ya kan yang sekarang ada orang pakai Dastec atau apa namanya? Piggyback Piggyback gitu loh yang kan, lainnya dan juga, dan di remap. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk pakai Power D tadi? Kenapa nggak maksud gua kenapa nggak di remap aja dulu atau Dastec gitu loh? Ini juga udah di remap sih. Jadi abis di remap ditambahin yang ECU-nya itu juga. Power D tadi. Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi remap pun juga udah. Gitu. Udah oke ya. Iya. Sebenarnya nih Om, kayak dengan lu menggunakan ECU gitu, penggantian ECU dengan lu pakai Dastec kan ya. Kalau Dastec kan itu lebih bypass ya. Ya. Bypass ECU yang ori gitu loh. Iya. Kalau lu kan sudah penggantian ECU yang ori. Suggestion dari lu menurut lu lebih baik gue melakukan hal apa nih Om? Kalau dari sudut pandang lu nih, daripada bypass pakai Dastec, mending lu langsung pakai ECU kah atau apa gitu? Ya, Suggestion dari karena lu. kalau misalkan udah naik spek turbo, injektor juga udah ganti, nah parameter buat ngatur settingannya itu kan jauh lebih banyak di penggantian ECU-nya itu kan. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai Dastec mungkin kurang mumpuni atau gimana gitu. Jadi kalau kata teman gue saran ya langsung naik ke Power D ini. Power D. gitu. Nah, jadi buat parameter settingannya jauh lebih banyak. Gitu. Dan jauh lebih simpel kah daripada Dastec? Kalau itu tergantung tuner sih. Tergantung ya. Iya. Karena kan kalau Dastec juga tadi ya sempat ngobrol-ngobrol kita, Dastec juga 6 bulan lu juga harus lakukan tuning lagi kan gitu. Oh iya, Karena kan bisa suka berubah settingan juga. Iya. dia suka berubah settingan. Tapi kalau di Power D sendiri itu settingannya emang harus dituning lagi kah atau gimana? Enggak sih, kalau di Power D ya udah di save settingannya ya udah. Udah ya, Iya. nggak akan ada perubahan gitu ya? Ya paling kalau perubahan sih enggak, cuman kalau merasa kurang atau apa ya kita Naik bisa. step ya? Oke, Iya, kayak gitu. jadi lebih simple ya, maksudnya gue Iya. nggak ribet juga gitu. Iya. Karena kalau ngomongin tuning juga nggak murah gitu loh. Iya, Ya kan, betul, dandain. betul. Oke, Om, ini udah sempat di dyno kah? Setelah udah jadi seperti ini nih? Kalau untuk turbo yang sebelumnya sudah, tapi kalau untuk turbo yang sekarang ini belum. Oh, belum? Iya. Kalau yang dulu, Kalau yang powernya bisa dapat berapa, Om? Pas pakai RAF44 hybrid, RAF4 hybrid itu dia dapat 198 WHP. WHP ya satuannya? Iya, WHP. Oke. Kira-kira kalau di HP-an berapa ya, Om? Dulu sih pernah 290-an HP sih. 290-an HP. Iya, Oke. betul. Torsinya berapa, Om? Torsinya itu di kisaran 600-an. 600-an, Iya. itu dengan turbo yang lama ya? Iya, Otomatis lu ganti sekarang turbonya up dong gitu ya?
Seharusnya. Seharusnya Om ya. Berarti Iya. ini bisa dapat 630-an something lah mungkin ya Om Ya, ya. mungkin kali ya. Wow. Nah, Udah dibajak di mana aja nih Om? ini dia belum terlalu banyak sih. Ini paling baru jalan 2000 km sih kalau yang ini. Oh, Gitu. Cuman tenaganya ya itu udah berasa beda. Di bawah sama atasnya pun jauh lebih ngisi sih. Lebih. Yang F44 VGS ini. wow. Lebih ini ya. Nah, kalau yang sebelumnya, kan lu yang ini belum coba ngetes nih ya kan? Ya. Kalau yang sebelumnya udah main di mana aja Om? Oh, kalau sebelumnya pernah nyoba di Sentul juga, ikut drag race di tahun 2020, Oke. bulan Maret kalau nggak salah itu juga. Dia dapat 402 meter itu 14.8 best time-nya. Nah Om, mobil lu ini kan tergolong tidak mudah lagi nih, kan? Gue yakin sih teman-teman yang nonton juga banyak punya mobil ini gitu. Daripada dia jual, mending dia refresh lah gitu. Kayak gue modifikasi dia sedikit boleh kayak tampilan mungkin gue akan masuk ke sektor engine. Ya. Kira-kira menurut lu nih, hal yang pertama harus diperhatikan apa Om sebelum gue melakukan modifikasi? Pertama sih tergantung pemakaiannya dulu mau buat apa. Kalau misalkan untuk daily ya kalau dari pribadi gue sih gue lebih merhatiin ke sektor mesin dulu kan. Oke. Itu sektor mesin kalau misalkan ada problem better sih diperbarui dulu gitu. Oh. Supaya nggak ngerepotin lah untuk daily use-nya gitu. Nah baru untuk kenyamanan kaki-kaki itu sama interior dibuat lebih nyaman, pasang audio mungkin gitu. Oke, jadi suggestion dari lu lebih baik lu coba concern ke engine ya, karena kan tidak mudah lagi gitu kan? Iya untuk yang Benar. Innova ini sih. Oke. Gitu. Kalau dilihat kan mobilnya kan udah banyak banget nih dari sektor engine udah dilakukan perubahan gitu. Kira-kira mungkin gue gitu pengen melakukan ya setidaknya gue pengen dapat power lebih lah. Kira-kira cuman kalau gue menuju kayak lu ini kan mungkin akan lama. Kira-kira kira-kira untuk mobil ini enak dan tenaganya bagus itu kira-kira apa aja ya yang perlu diperhatikan Om? Sebenarnya untuk daily use aja itu cukup di remap sama pasang intercooler aja itu sebenarnya udah jauh lebih enak sih. Udah jauh lebih enak Untuk buat, daily use. buat dia. Udah gitu tambah irit juga. Tambah irit Tambah pula irit ya? juga, iya. Oke. Gitu. Wah, Tapi kalau itu ini mungkin kan jauh lebih ke hobi. Ya kalau ini kan lu jauh lebih hobi. Kalau gue sih mungkin lebih ke Benar-benar fungsi proper ya. fungsinya. Fungsinya wah. Jadi dengan remap dan ganti intercooler itu sudah cukup ya. Iya. Mungkin itu bisa dicoba sih Om nanti. Iya. Oke Om. Challenge terbesar lu ketika ngemodifikasi Innova lu ini apa? Untuk challenge karena semuanya di pasaran juga untuk spare part masih oke, sebenarnya sih gampang sih nyari barang-barangnya. Jadi ya challenge-nya bisa dibilang ya hampir nggak ada. Nggak ada ya? Biasa aja ya. Berarti Gitu. main modifikasi di Innova ini Gampang banget. enak banget Ya, dan gampang. dan ya? enak banget ya. Oke. Gitu. Nah, kalau gitu kan setiap orang ketika modifikasi mobilnya itu pasti punya goals-nya Om. Ya. Nah, kalau Om Dim sendiri apa goals-nya? Sebenarnya sih masih banyak modifikasi mesin yang masih bisa dilakuin sih gitu. Cuman untuk daily sih cukup untuk sekarang. Oke. Kedepannya mungkin cam masih belum ganti. Oke. Kayak gitu itu juga bisa naik cam. Tuh, terus kalau lebih ekstrimnya lagi mungkin naik ke 1 KD. Kayak gitu juga bisa swap engine lah. Iya, iya. Kayak gitu. Nah sama paling ngerapin look saja sih. Rapin look saja. Iya. Oh, berarti untuk sekarang dengan power yang dihasilkan dari 260-an, ya kan? HP, kemudian dengan torsi yang mungkin 630-an something kali ya. Iya. Dirasa buat sekarang lu cukup ya? Iya. Oke, nanti next step-nya mungkin lu akan mengganti part-part yang tadi lu sebutin gitu ya? Iya, betul. Wow, berarti ini mobil bisa disaingin dengan diesel-diesel baru zaman sekarang berarti ya? Walaupun Diesel, zaman sekarang ya? iya, betul. Walaupun umurnya tua tetapi masih bisa bersaing gitu loh? Iya, itu berani lah. Oh berani lah, oke siap. Oke Om Dim, thank you Om atas Ya. sharing-sharing, semoga Ya. bermanfaat nih Om. Oke, thank you juga. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Dimas seputar modifikasi Toyota Innova tahun 2005. Wow, keren ya, dan proper banget, walaupun umurnya sudah tidak muda. Semoga sharing yang diberikan Om Dimas tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus modifikasi godaan lelaki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.